بسم الله الرحمن الرحيم يتلقوا بالودن كن السلم ومأمون صلاة إن شاء الله في الدين والدنيا والآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع العافية علمنا وصلافنا الصالح وعلمنا والحبيب عمر بن محمد بن حفيظ لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى مقالة. Terus lanjutan yang kemarin yaitu mandi sunnah. Mandi sunnah. Dan sebelumnya sunnah mandi. Dan yang ini terusannya mandi sunnah. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan yaitu mandi yang disunahkan atau mandi yang sunnah sangat banyak. Di antaranya mandi Jumat bagi orang yang hendak menghadiri salat Jumat. Waktunya mulai terbit fajar shadiq sampai mengerjakan salat Jumat. Yang afdal waktunya hampir pergi sembahyang Jumat, niatnya seperti sahaja ku mandi sunnah Jumat karena Allah Ta'ala. Lafadznya nawaitu salatul ghusli yaumil jum'ah lillahi ta'ala. Terusannya yang kedua, mandi hendak sembahyang meminta hujan. Ngarannya mandi salat istisqa, orang minta hujan. Kalau saat ini kita meminta hujan, banjir pacangannya ke NPI. Banjir. Storeng kah? Mengguru kah? Minum guru. Ada storeng kah? Kalau orang hendak mandi itu sebelum berangkat istisqa, mandi sunnah dulu sebelum kita berangkat. Biasanya kalau salat istisqa ini sudah kemarau 6 bulan 7 bulan itu biasanya sembahyang. Musim-musim gini mandi sembahyang istisqa misal iya sudah selamat bis tahambur pohumaan tahambur pajangannya banjir semalam tuh jadi jingkar musola kita teh. Nah, jadi hendak minta hujan. Yang ketiga mandi hendak sembahyang gerhana. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Jarang bang kita ini. Kalau di sini biasanya sembahyang gerhana bulan atau gerhana matahari di mana? Adalah daerah des KNV ini apa ada? Waktu yang gerhana bulan, gerhana matahari kemarin. Sunnah. Yang keempat mandi hari raya fitrah dan hari raya haji. Itu sunnah. Sunnah. Sampat biasanya lah mandi itu. Habis subuh mandi atau sebelum subuh mandi. Mun kesiangan, iya sudah. Nak sembahyang kan biasanya kalau sembahyangan Jumat itu khutbah dulu baru sembahyang. Tapi kalau sembahyang hari raya sembahyang dulu baru khutbah. Mau kada mau sampat tulak. Ya, namun khutbah kau aja tadi kasarnya kada sampat khutbah bisa sampai setengah jam kau berlambat. Tapi mun terlambat salat Idul Fitri kah, Idul Adha kata tinggal khutbahnya wara lagi. Atau pertama kali sembahyang, kenapa lah ya sembahyang ini khutbah wara ya sembahyangnya mana ya seorang yang terlambat tulak. Mbah, ada kayak itu. Jadi hari fitrah dan hari raya haji itu sunnah. Niatnya sahajaku mandi sunnah hari raya fitrah karena Allah Ta'ala. Lafadznya nawaitu sunnatul ghusli li'idil fitril adha lillahi ta'ala. Itu sunnah. Mandi beberasi biasanya baju anyar lah. Baju anyar tak ada kisah lagi dah. Kopiah ini mencelang. Apalagi kalau di sini pasar hari apa? Malam Rabu pasar, apalagi hari rayanya itu hari Kamis. Malam Rabu tuh ada sesalahnya lagi dah. Baju, kopiah, sandal, tapih, pokoknya sudah lengkap.
Bini asalnya minta 200.000 ke pasar 1 juta minta. Nah, apa yang bojo hanyar ulun? Mbah. Sunnah, emang sunnah. Sunnah bojo hanyar itu. Yang kelima, mandi orang kafir sesudah masuk Islam. Orang kafir nantinya kada Islam, masuk agama Islam, mandi. Ini kalau dia tidak pernah junub, adapun kalau pernah junub maka mandi wajib. Orang kafir pastilah orang lah. Kalau sudah bisi bini, bisi anak tuh alah berjunub lagi nih tak. Junub bujur, beikungan junubnya. Ya ada. Kalau misalnya kada bisi bini, kada pernah junub atau kayak apa gitu nah. Jadi wajib itu mandi wajib. Terus kalau kada itu sunnah itu mandi biasa saja. Karena kalau orang yang hanya masuk Islam itu sama orang yang dosanya seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Itu orang-orang. Makanya kalau orang-orang yang hanya masuk Islam, ada di sini yang orang masuk Islam itu apa jurang nyambat? Mu'allaf kah? Ada di sini? Kalau ipul mu'allaf, kada lah boleh. Hah? Tahering kali bener meliti. Di situ nak duduk bel. Udah kali lagi senyumnya jawaban di situ behereng. Hai, biasanya di situ teh melihat. Ini behereng gini pulang. Lindung pulang teh. Bisa bener ipul ini minta berlindung. Yang keenam, mandi ketika hendak berihram haji atau ihram umrah. Mudahan kita seberatan qobah haji dan umrah. Sunnah itu. Yang ketujuh, mandi karena hendak masuk Mekah walaupun tidak berihram. Hendak masuk Mekah, mandi kita sunnah. Karena itu tempat yang tempat yang mulia. Terusannya, tayamum. Tayamum ialah pengganti wudu atau mandi dengan memakai debu tanah yang suci, yang bisa melekatkan ke muka dan dua tangan dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini tayamum. Tayamum tuh biasanya di sini ada syarat-syaratnya lah, sebab-sebabnya. Kenapa orang itu bisa bertayamum? Kadang kau memakai banyu, kan ada sebab-sebabnya di sini. Arti tayamum. Cuman ujar sidin di sini, tayamum ini harus dia itu pakai debu tanah yang suci. Suci itu daripada najis tidak ada, kotorannya tidak ada, itu pakai debu yang bisa melekat ke muka. Artinya bisa menempel di muka. Itu artinya orang biasanya kalau kena kecacar itu pakai tayamum. Kalau pakai wudu, jar orang berbanyak kalau di muka ini kecacar, jadi pakai tayamum. Mandi wajib bisa juga, mungkin ada banyak. Sebab-sebab tayamum ini ada sebab-sebabnya. Jadi orang yang pakai tayamum ini bukan mengangkat apa? Bau kopi kan nih? Hah? Bau kopi kan nih? Bau kopi kah? Bau anu kah? Hah? Iya kah? Oh, kopi model apa ini hanya kah? Baunya mau dicampur-campur? Apa tadi? Nah, jadi orang yang bertayamum ini bukan mengangkat hadas, tapi pengganti saja supaya kita itu bisa mengerjakan ibadah. Ini tayamum. Sebab-sebab tayamum yang pertama, tidak ada air. Kalau misal kita di perjalanan, dimanapun perjalanan, di gurun Sahara pian, atau pian misalnya kemana lah berjalan, yang terutama pian daerah Yaman lah, yang gersang-gersang itu daerah Mekah kan sekarang banyak. Yang pastinya daerah Yaman. Daerah Yaman tuh ada sekitar 7 atau sampai 8 jam perjalanan gurun Sahara aja. Naik gunung, turun gunung. Ada pian waktu di tengah perjalanan Yaman itu dari Tarim sampai ke Syihir namanya. Itu perjalanan kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam. Gurun Sahara aja pian Gurun Sahara. Karena ada di tengah-tengah gunung itu warung. Berjualan di tengah-tengah gunung pian, di sana kada ada orang, sini berjualan tengah-tengahnya. Jadi orang-orang yang bebis kelaparan singgahan di situnya. Cuman yang berjualan tadi orang kampung jauh, cuman antar ke sananya. Berjualan gurun Sahara. Misal kita di perjalanan banyu kededa, kita sampai waktunya sembahyang, cari. Kalau gurun Sahara itu kan nyaman pasir-pasir. Gurun Sahara. Kalau di daerah sini adalah yang kira-kira pian pernah berjalan yang kata mau banyu, ada pernah lah. Ada pernah lah pian. Deda kala ada pernah. Tapi itu syarat yang pertama. Yang kedua, takut memakai air karena ada penyakit yang tidak boleh terkena air. Contohnya
Seperti apa kalau dokter kecacar? Apalagi biasanya kalau